Umat Tuhan yang terkasih, hari ini kita masih belum dapat beribadah bersama di gedung gereja. Namun dalam iman kepada Kristus, kita percaya bahwa kita tetap dipersatukan oleh Roh Kudus dalam persekutuan yang erat. Maka mari nyatakanlah syukur pada Dia yang memberi kedamaian di tengah himpitan kecemasan. Marilah kita bangkit berdiri, kita pujikan Kaji 10, Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkat, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu, dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Hatimu tak berulang kali engkau oleh sayap-Nya terlindung. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan jauh melebihi doamu dan yang kurindukan. Ingat teguh, Ia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Marilah kita mengaku bahwa ibadah Minggu Paskah 2 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Dipersilahkan duduk. Saudara-saudara, sesungguhnya damai sejahtera telah Kristus karuniakan pada kita melalui kemenangan dan kebangkitannya. Yohanes pasal 14 ayat 27 mengingatkan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dan melalui tema hari ini, Duta Damai Sejahtera, kita dipanggil untuk memberitakan damai sejahtera itu kepada sesama. Namun beragam informasi terkait penyebaran COVID-19 seringkali membuat kita khawatir dan cemas. Perlahan perasaan itu melahap ketenangan dan kedamaian hidup kita. Doa pun semakin sulit dipanjatkan dan harapan semakin pudar cahayanya. Damai di dunia dan kitalah dutanya. Damai sejahtera
Allah Bapa kita, kita anaknya, rukun bersaudara, penuh bahagia. Damai di dunia, dan inilah saatnya. Ucapkan ikrarmu, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji namanya. Damai di dunia, kini dan selamanya. Kini dan selamanya. Karena itu, mari datang di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan. Kita berdoa. Ya Allah, sumber damai dan ketenangan hati, jiwa kami seringkali terlalu gaduh, hingga sulit mendengarkan suara Tuhan. Kami sibuk memperhatikan kabar yang simpang siur, ketidakpastian yang semakin mencekam. Kemudian kami membagikannya kepada kerabat, saudara, dan keluarga kami, tanpa lebih dahulu mempertimbangkan kebenaran berita yang kami dengar, tanpa mempertimbangkan akibatnya. Bukannya memberitakan damai sejahtera, kami malah menyebarkan kekhawatiran, ketakutan yang menguasai hati kami, mendorong kami untuk melakukan tindakan gegabah yang sesungguhnya tidak pernah menyelesaikan ketakutan kami. Kami malah semakin melipat gandakannya dengan membagikannya pada orang yang kami kasihi. Ya Tuhan, ampunilah kami. Ajarlah kami untuk lebih mengandalkan Engkau di dalam situasi rentan ini. Tilik hati kami masing-masing. Mampukanlah kami untuk mengenal damai sejahtera Tuhan, sehingga kami memperoleh ketenangan dalam menghadapi situasi saat ini. Kuatkanlah kami, sehingga kami mampu menjadi pembawa berita damai kepada sesama kami. Di dalam Kristus Tuhan yang telah menang dan hidup, kami memohon berdoa. Amin. Ya Allahku, di cahayamu tersingkap tiap noda. Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Di cahayamu mesti redup semarak bintang-bintang. Kemanakah manusia, dosanya tak terbilang. Kepadamu tujuanku, ku tak membuang aku. Putramu-lah selamanya, jalanku ke tahta-Mu.
Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, marilah kita berdiri dan mendengarkan berita pengampunan dari Tuhan, sebagaimana yang dicatat dalam Roma pasal 5 ayat 9 dan 10. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Dia hidup yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Yesus yang telah ampuni Petrus yang sesat dan menghapus kebimbangan Thomas yang bersiap, dan selalu mengasihi murid-muridnya. Dia mau menyambut dikau dalam kasih-Nya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, pada saat ini kami ingin bersama-sama mengkhususkan waktu kami, hati dan jiwa kami untuk siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Ya Yesus, bersabdalah kepada kami karena perkataan-Mu lah yang boleh meneguhkan kami, menguatkan kami, memampukan kami. Dan biarkanlah kuasa dan karunia Roh Kudus senantiasa beserta dengan kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh semakin dikuatkan di dalam iman kami. Bersabdalah ya Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan kita minggu ini diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu."
Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia setiap kita yang tekun dan setia mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya minggu ini? Ya, saya meyakini setiap kita tetap ada dalam pemeliharaan dan cinta kasih Tuhan di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga kita masing-masing. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Duta Damai Sejahtera, di mana kita sudah memasuki Paskah 2. Dalam bacaan Yohanes 20 ayat 19 sampai 31 yang sudah kita baca. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada seorang peneliti yang berkata bahwa 90% hal yang membuat kita takut itu sebenarnya tidak pernah terjadi. Sehingga ada banyak jenis ketakutan yang ada di dunia ini, tapi sebenarnya juga tidak terjadi. Takutnya aneh-aneh, fobia kan aneh-aneh ya. Ada yang takut gelap, ada yang takut kecoa, ya kan? Ada yang takut tanggal tua, nah ini banyak yang takut kalau ini. Ada yang takut sampai takut pada kematian juga ada. Takut adalah perasaan yang sangat manusiawi memang. Semua manusia pasti pernah merasa takut. Saya pernah membahasnya dalam khotbah beberapa minggu yang lalu. Bahwa takut adalah anugerah, kenapa? Karena membuat kita selalu sadar kepada siapa kita harus menggantungkan seluruh kehidupan kita, yakni kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian, menebus dan menyelamatkan kita semuanya. Namun sekalipun ketakutan itu manusiawi dan wajar, jangan juga kita juga memelihara rasa takut atau tenggelam dalam rasa takut. Dalam dunia psikologi itu ada yang dinamakan psikosomatik, yakni sakit fisik yang diakibatkan karena rasa takut atau kecemasan yang berlebihan. Ya. Jadi kalau kita stres, mikir apa dengan berat, terus pusing, badannya sakit, nah itu salah satu akibat psikosomatik. Bukankah kita tahu Bapak Ibu sekalian, hati yang gembira adalah
obat. Namun semangat yang patah, keringkan tulang. Tidak ada salahnya kok dengan rasa takut. Hanya saja jangan sampai ketakutan itu membuat kita tidak dapat bersaksi dan menjadi berkat bagi sesama. Kebangkitan Yesus Kristus selain membebaskan manusia dari dosa, juga membebaskan kita dari ketakutan. Berita kebangkitan yang disampaikan kepada murid-murid sesungguhnya merupakan berita pembebasan dari ketakutan. Itulah mengapa dalam penampakan dirinya kepada murid-muridnya dalam teks yang sudah kita baca, Yesus menenangkan dan menguatkan mereka dengan berkata, "Jangan takut." Bahkan selama kehidupannya di dunia, Yesus kerap kali menghibur murid-muridnya dengan berkata, "Jangan takut." Kebangkitan Kristus juga membebaskan para murid dari ketakutan untuk keluar dari persembunyian mereka dan bersaksi di dunia. Setelah kematian Yesus, para murid tidak berani menunjukkan diri mereka di keramaian. Mereka masih ketakutan dan belum mengetahui akan kebangkitan, sehingga mereka takut pada orang-orang Yahudi. Bukan tanpa alasan dong kita harus memahami kenapa mereka takut. Kalau mereka ditangkap, mereka juga bisa ikut dibunuh seperti yang dialami Yesus. Jelas kita bisa membayangkan ketakutan mereka. Karena itulah mereka berkumpul dengan bersama-sama di sebuah rumah dalam kondisi semuanya yang tertutup, pintunya tertutup, jendelanya juga, dan terkunci rapat. Sekalipun mereka tahu Yesus telah bangkit, mereka takut. Mereka tidak sejahtera, was-was, deg-degan. Tapi pada saat itulah Yesus datang menampakkan diri kepada mereka. Dalam penampakan dirinya, 2 kali Yesus mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Yesus mau agar murid-muridnya bebas dari rasa takut dan dipenuhi damai sejahtera. Dengan demikian, para murid keluar dari persembunyian mereka dan siap diutus memberitakan kabar sukacita, yakni kabar kebangkitan Sang Anak Manusia, Kristus bagi dunia. Para murid dipulihkan dari ketakutan mereka untuk menjadi duta damai sejahtera, memberitakan damai sejahtera kebangkitan Kristus kepada dunia yang membutuhkan kabar sukacita itu. Berkali-kali Yesus berkata kepada murid-muridnya juga kepada kita, "Jangan takut." Melalui kebangkitannya, Yesus membebaskan kita dari rasa takut untuk bersaksi, rasa takut untuk beriman dan berpengharapan, serta rasa takut untuk menjalani kehidupan. Mungkin saat ini kita mengalami masalah. Begitu beratnya kehidupan. Entah itu masalah pekerjaan kita yang harus terganggu begitu ya. Dan itu akan berpengaruh kepada masalah keluarga, perekonomian, finansial, atau masalah-masalah yang lain. Pun juga kekhawatiran akan kabarnya banyaknya kematian karena COVID-19 ini. Ya, kita sebagai manusia harus mengakui bahwa kita itu seringkali diliputi oleh rasa takut. Tetapi kita harus mengingat bahwa Yesus justru datang di tengah-tengah rasa takut itu. Apakah Yesus memarahi murid-muridnya karena takut? Tidak. Yesus menguatkan mereka, Yesus menenangkan mereka, Yesus mendamaikan mereka. Dan kalau memang kita sekarang ada dalam ketakutan kita, ketakutan akan penyakit, ketakutan akan finansial, kita harus juga yakin bahwa Dia adalah Tuhan yang sama, yang hadir di tengah-tengah ketakutan kita, memberikan kita damai sejahtera. Yesus menguatkan dan menghibur murid-muridnya jelas bukan tanpa alasan. Selain ingin menguatkan, Yesus ingin agar mereka lekas bisa menjalankan misi mereka, misi yang mereka emban, yakni menjadi duta damai sejahtera. Dan Yesus, saya meyakini, juga menginginkan kita juga untuk menjadi duta damai sejahtera bagi siapapun yang membutuhkan, membagikan diri kita sebagaimana Yesus telah membagikan diri bagi dunia, membagikan dirinya, memberi dirinya bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan
saya. Ini adalah panggilan untuk setiap kita. Kembali pada panggilan kita, apakah kita sebagai orang-orang yang mengaku sebagai orang Kristen mau berbagi, mau memberi diri. Ya kita tahu ya, gereja kita GKI Sepanjang sudah 2 minggu, 2 kali ya, atau membagikan sembako kepada orang-orang yang memang dirasa membutuhkan. Ya memang tidak seberapa, tetapi ini adalah usaha untuk terus menjaga api itu, menjaga semangat itu, menjaga semangat untuk terus mau hadir sebagai duta damai sejahtera bagi yang lain. Ya semoga selain di gereja, kita secara pribadi kita juga bisa mengingat tetangga-tetangga kita, siapapun yang memang kita merasa, kita tahu mereka memang membutuhkan. Dan sekali lagi, damai sejahtera itu bukan hanya untuk kita nikmati, tetapi juga harus kita bagikan. Mari kita alihkan perhatian kita dari segala rasa takut, tetapi kepada sebuah pengharapan yang besar. Kita percaya Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Biarlah jiwa kita terarah pada Kristus yang menebus, bukan pada kematian, bukan pada ketakutan. Ketika kita berdoa bersama-sama, kita percaya bahwa Kristus akan memberikan pemulihan bagi dunia, akan memulihkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, memulihkan kita semuanya. Dan seperti para murid, kita juga adalah duta damai sejahtera. Kita sebarkan hal-hal yang baik. Paling tidak ketika kita bersosial media, kita lebih bijak menggunakannya. Menyebarkan berita itu bukan tentang apakah ini fakta ataupun hoax. Tidak hanya di situ Bapak Ibu. Satu, memang kita harus memikirkan ini fakta atau hoax. Tapi yang kedua, kalau memang ini fakta, apakah ini jadi berkat untuk yang lain? Apakah ini membuat orang lain merasa tenang? Ataukah justru membuat orang lain merasa takut? Nah ini harus kita pikirkan. Karena panggilan kita bukan untuk menjadi jurnalis-jurnalis dadakan ya. Bukan jadi wartawan-wartawan dadakan. Tapi apa? Duta damai sejahtera. Apapun yang keluar dari kita, apapun yang kita katakan, apapun yang kita bagikan, biarlah itu boleh dirasakan orang lain dan orang merasakan damai atas apa yang kita bagikan. Karena kita tahu ya, niat baik kita itu belum tentu dirasa menjadi berkat untuk yang lain. Oleh sebab itu kita mohonkan hikmat kepada Allah, hikmat kepada Tuhan Yesus. Biarkanlah Dia yang menuntun dan menyertai kita. Supaya ketika kita menjalankan misi kita, menjalankan perintah Tuhan untuk menjadi duta damai sejahtera, membagikan kedamaian bagi orang lain, kita tetap ada dalam jalur yang benar. Karena kita memberitakan Kristus, Kristus yang penuh dengan cinta kasih, Kristus yang penuh dengan kedamaian. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita melanjutkan kehidupan kita, melanjutkan karya kita, menjadi duta damai sejahtera dalam kehidupan kita masing-masing. Meskipun kecil, tetapi kita meyakini, Kristus mengaruniakan sesuatu untuk kita lakukan, untuk kita bagikan kepada yang lain. Selamat melanjutkan karya, selamat menjadi duta Kristus Tuhan, Sang Juru Damai yang menyertai perjalanan kita. Amin. Marilah kita mengambil saat hening sejenak. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita berdiri, kita mengingkarkan iman percaya sesuai dengan janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur ketika kembali Kau boleh ingatkan kami, kembali boleh mengajar kepada kami, untuk kami boleh terus setia mengikut Tuhan. Untuk kami boleh setia menjadi para duta damai sejahtera dalam kehidupan kami masing-masing, dengan cara kami masing-masing, dengan karunia yang telah Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Ajar kami ya Tuhan, bukan untuk menyebarkan sesuatu yang menakutkan atau mengkhawatirkan, tetapi biarlah kami boleh menyebarkan sesuatu yang penuh dengan damai dan sukacita. Kami ingin berdoa ya Tuhan, untuk usaha pemerintah, usaha apapun yang dilakukan untuk memutus penyebaran rantai COVID-19 ini ya Tuhan. Biarkanlah yang dikerjakan mulai di pusat sampai ke daerah-daerah boleh mendapatkan dukungan langsung, termasuk dari masyarakat semuanya. Biarkanlah kami boleh tetap di rumah, menahan diri, meskipun jenuh, meskipun bosan. Tetapi ini kami lakukan untuk merawat bumi yang memang kami cintai dan Engkau cintai ya Bapa. Biarkanlah kami juga berdoa untuk tenaga-tenaga medis yang boleh memberi diri dengan begitu luar biasa Tuhan memakai setiap mereka. Berkatilah mereka ya Tuhan. Biarkanlah Tuhan jagai setiap mereka. Tuhan anugerahkan mereka dengan sukacita, dengan kebijaksanaan, dengan hikmat, sehingga ketika mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab, mereka boleh melaksanakannya dengan rasa damai. Juga ya Tuhan, untuk segala upaya yang kami lakukan sebagai gereja, baik GKI sepanjang secara klasikal ataupun sinode wilayah maupun sinode ataupun juga gereja-gereja lain, mampukan kami ya Tuhan, sebagai gereja-gereja yang Tuhan tempatkan, Tuhan utus di tengah dunia terkhusus Indonesia, kami pun mampu berbuat sesuatu, tidak hanya berdiam diri, membagikan sesuatu yang kami bisa, membagikan sesuatu yang kami mampu. Biarkanlah ya Tuhan, kami terus berjuang bersama-sama, merawat apapun yang telah Tuhan berikan kepada setiap kami. Biarkanlah ya Tuhan, kami yang sedang berjuang dalam pergumulan kami masing-masing, Tuhan berkati pergumulan keluarga, pergumulan pribadi, pergumulan secara finansial, pendapatan yang mungkin beberapa waktu ini begitu menurun ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, Tuhan yang memelihara kami, Tuhan yang mencukupkan kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami, biarkanlah ya Tuhan, kami boleh menyerahkannya di dalam Tuhan saja. Inilah ya Tuhan, doa dan seluruh permohonan kami, yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, mari kita berikan persembahan kepada Tuhan. Nas yang mendasari diambil dari Kolose pasal 3 ayat 15 dan 17. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan. Lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bagi kita yang ingin mempersembahkan, bisa mengumpulkan dalam amplop atau mentransfer ke rekening GKI sepanjang. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa
dan teman Kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau terus memelihara kami dari waktu ke waktu. Segala yang kami perlukan pun Engkau cukupkan. Kini kami datang dengan mempersembahkan persembahan yang dari-Mu juga asalnya. Terimalah Tuhan dalam kemurahan-Mu. Kiranya persembahan ini berdaya guna untuk pelayanan gereja, untuk menghadirkan damai dan sejahtera bagi dunia. Amin. Saudara, menjadi duta damai sejahtera di tengah pandemi COVID-19 saat ini memang tidak mudah. Namun, tetaplah sandarkan pengertian dan kekuatan-Mu di dalam Tuhan, yang telah menebus-Mu dan mengaruniakan engkau damai sejahtera. Percayalah bahwa Tuhan pasti memampukan kita untuk menjadi duta damai sejahtera. Ku suka menuturkan cerita-Mu indah, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita-Mu indah, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabda-Nya yang besar dan yang belum percaya.
Kini bersama-sama arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini bersama-sama terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya cinta dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita selalu menyertai kita semua, memenuhi hati dan rumah kita dengan kehangatan, menenangkan jiwa-jiwa yang gaduh, menguatkan mereka yang lemah, membalut yang terluka dan berduka. Kiranya persekutuan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus terus tinggal di dalam hati kita, menjadi sumber kekuatan dan kedamaian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.